Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Sylvia, NPM 19050013 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi tipe. Deklarasi tipe biasanya bekerja untuk ARA atau larik. Deklarasi tipe mempunyai beberapa jenis dan tipe yang bisa ditanganinya. Salah satu contoh programnya adalah sebagai berikut. Ini adalah program dari deklarasi tipe. Setelah kita membuat program ini, maka kita harus menekan compile untuk mengecek apakah program ini mempunyai kesalahan atau tidak, apakah bisa dijalankan atau tidak. Dan setelah itu baru kita menekan run. Kebetulan sekali program saya ini tidak mempunyai kesalahan, tidak error, tetapi sangat sayang sekali tidak bisa di-run. Apabila bisa di-runkan, maka itu akan keluar background berwarna hitam dan hasil dari program yang telah kita buat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Medila, NPM 19050001. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang deklarasi variabel atau var. Langsung saja ke materi yang kedua. Deklarasi variabel. Sebelum kita mengaplikasikan contoh dari deklarasi variabel menggunakan aplikasi Pascal, pengertian dari deklarasi variabel adalah proses memperkenalkan atau membuat variabel yang bersifat mutlak. Langsung saja ke langkah-langkah mengaplikasikan contohnya. Yang pertama itu program cetak nama. Programnya bisa program lain-lain sesuai dengan langkah-langkahnya. Program cetak nama, titik koma, user, CRT, titik koma, var, nama garis bawah lengkap, titik 2, string, string, titik, koma, enter, nama, garis bawah, panggilan, titik 2, string, titik koma, enter 2 kali, begin, enter, CLRSCR, titik koma, enter 2 kali, nama lengkap, garis bawah baru lengkap, titik 2 sama dengan koma atas Siska Medila, koma atas, titik koma, Wirlen, buka kurung, koma atas, nama lengkap adalah titik 2, koma atas, koma bawah, nama garis bawah lengkap, tutup kurung, titik koma, enter 2 kali, NM, garis bawah panggilan, titik 2 sama dengan garis koma atas Siska, koma atas, titik koma, Wirlen, titik koma, buka kurung, koma atas, nama panggilan adalah titik koma, koma atas, koma bawah, NM, garis bawah panggilan, tutup kurung, titik koma, enter 2 kali, tulis READLN, titik koma, dan END, titik. Langkah kedua yaitu mengkompelnya. Apakah ambil di sana ada compile. Ini compile. Kalau misalnya sudah betul seperti ini, jadi itu tidak ada keerorannya. Setelah itu langkah ketiga baru di run. Run ini di sana ada tulisan run. Ini run dan di run kan.
akan keluar seperti ini. Nama lengkap adalah Siska Medila, nama panggilan adalah Siska. Jadi hanya 3 langkah itu untuk mengaplikasikan materi dari deklarasi variabel. Jadi berakhir dari materi tadi, apabila ada kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Amelia Effendi, MPM 19050025, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu deklarasi konstanta. Di mana deklarasi konstanta ini hampir mirip dengan deklarasi variabel, tetapi memiliki perbedaan. Di mana deklarasi konstanta ini nilainya itu adalah tetap dan langsung menyebutkan nilai, sedangkan variabel itu mendeklarasikan jenis dari data yang harus dikerjakan. Lalu deklarasi konstanta ini tidak menggunakan tanda titik 2, tetapi dia menggunakan tanda sama dengan. Baiklah, kalian bisa melihat dari layar, yaitu PowerPoint yang kami buat, yaitu contoh dari deklarasi konstanta. Yang pertama itu kita adalah menulis judul programnya di aplikasi Pascal. Judul program yang saya tulis itu adalah dalam kurung program titik 2 penggunaan deklarasi konstanta tutup kurung. Tapi itu bisa kita tulis dengan lain, yaitu dengan tanda kutip lain, yaitu program penggunaan deklarasi konstanta titik koma. Selanjutnya yaitu kita tulis yaitu uses. Uses itu adalah deklarasi unit, itu yang menandakan itulah deklarasi unit. Deklarasi unit ditambah dengan CRT, itu uses CRT itu adalah deklarasi unit. Lalu kita bikin bagian deklarasi. Selanjutnya bagian deklarasi yaitu const. Dan setelah itu kita tulis jawaban. Di sini dapat kita lihat yaitu yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau deklarasi konstanta itu dia menggunakan tanda sama dengan. Seperti itulah nama sama dengan Amir. Ini adalah bagian deklarasi yang merupakan jawaban dari bagian pernyataan. Lalu kita masuk ke bagian pernyataan. Bagian pernyataan itu ditulis atau dimulakan dengan kata tulisan begin. Lalu di situ ada CLR/SCR, itu gunanya adalah untuk membersihkan layar agar ketika kita compile itu tidak jawabannya atau pernyataannya itu tidak banyak nantinya, tidak berulang-ulang. Lalu kita tulis pernyataannya seperti itu, nama pegawai titik koma nama, sesuai dengan bagian dari deklarasi yang telah kita buat itu. Kalau kecil tulisannya kecil. Begitu juga dengan yang di bawahnya, yaitu adalah NIEP, NIP, dan titik 2, titik atas, koma bawah, yaitu NIP. Begitu juga dengan gaji pokok, uang lembur, dan ada tanda strip banyak itu adalah untuk menjumlahkannya. Strip dan di ujungnya ada tanda tambah. Lalu itu selanjutnya itu kita menuliskan total gajinya, yaitu dengan menuliskan seperti yang di layar, yaitu gaji ditambah lembur. Jadi setiap di akhir yang kita buat itu jangan lupa untuk menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya bagian pernyataan itu red line, itu ada saya tulis line itu untuk membaca dari bagian pernyataan. Lanjut, bagian pernyataan kan dimulai oleh begin dan diakhiri dengan end. Dan setelah itu kita untuk memeriksanya itu dengan di layar itu dengan menekan itu compile, nanti muncul akan seperti langkah kedua. Selanjutnya ketika kita run itu dan hasilnya bagian pernyataan yang kita buat, deklarasi yang kita buat itu di langkah ketiga seperti itu, nama pegawai titik Amir, NIEP A310, gaji pokok dan 1 juta, uang lembur 50.000, total gaji tanda strip itu menjumlahkan total gajinya adalah 1.050.000.
Itulah hasil praktik yang telah kami lakukan bersama kelompok. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Martin, NPM saya 190-520. Di sini saya akan menjelaskan contoh tentang program sederhana yang bernama Label pada masuk pada Pascal, aplikasi Pascal. Jadi di sini judul program itu program cetak. Labelnya itu satu koma akhir. Di sini menandakan untuk ada bagian pertama dan bagian akhirnya. Nanti itu untuk memulai program kita harus menuliskan begin. Selanjutnya kita tulis write line. Di sini saya write line di sini tugas atau fungsinya untuk membaca kata yang ada dalam kurung setelah write line itu, yaitu STKIPPGRI. Jadi go to satu. Go to satu ini maksudnya dia memulai pertama gitu. Go to bagian pertama. Write line itu ada kami di bagian pertamanya. Kemudian untuk program selanjutnya write line tetap oke. Nanti go to akhir, write line kami siap akhir. Jadi hasil akhirnya nanti kalau tidak ada masalah itu STK PGRI kami siap gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Namun ada kendala setelah saya compile, dia tidak berhasil. Compile-nya gagal. Saya tidak tahu kenapa. Unknown identifier, tidak teridentifikasi. Di run pun tidak bisa. Saya juga tidak tahu masalahnya. Dimohon pada Bapak nanti membantu menjelaskan salahnya di mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani Dwi Putri dengan NPM 19050012. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu operator dan fungsi matematika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dari materi operator dan fungsi matematika pada Pascal. Operator adalah simbol atau kata yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi. Operasinya itu seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mod atau modulo, dan masih banyak operator yang lainnya. Baiklah, langsung saja pada langkah pertama dari contoh yang kami buat, atau yang saya buat, yaitu pertama kita membuat program, judul program, uses, var, variasi, begin, CLRSCR, yang A sama dengan 10 ditambah 15, yang B 25 dikurang 3, yang C 2 dikali 5, yang D 10 ditambah 3 dikurang 7 dikali 4, yang E 10 ditambah 3 dalam kurung dikurang 7 tutup kurung dikali 4, dan yang F min atau negatif 35. Read, write, dan terakhir nanti kita buat read dan end titik. Setelah kita membuat programnya, selanjutnya kita akan mengecek apakah tulisan yang kita buat benar dengan cara mengklik compile. Kalau kita mengklik compile, maka jika keluar tampilan yang seperti ini, compile successful, berarti tulisan yang kita buat itu benar. Dan lanjut kita mengklik run dengan cara CTRL F9, nanti keluar hasilnya seperti ini, yaitu nilai A sama dengan 25, B sama dengan 22, C 10, D min 15, E 24, dan F min 35. Itulah contoh operator fungsi matematika.
Yang ini adalah salah satunya, dan masih banyak yang lainnya contoh dari operator dan fungsi matematika. Dan yang seperti ini juga, operator dan fungsi matematika, contohnya untuk contoh modulo atau disingkat dengan mod, itu yaitu sisa pembagian. Ini salah satu contohnya. Yang pertama, kalau untuk membuatnya, kita buat program seperti biasa, judul program, uses, varian, begin. Nanti kita buat 8 modulo 4, 8 mod 5, 10 mod 2, 100 mod 7. Kita tulis write, ln, dan readn, dan n. Jika selesai menulis programnya, selanjutnya kita akan mengklik compile apakah tulisan yang kita buat di Pascal itu benar atau salah, dan muncul compile successful, berarti tulisan yang kita buat itu benar, dan selanjutnya kita mengklik run, yaitu CTRL plus F9, nanti keluar hasilnya seperti ini, A sama dengan 0, B sama dengan 3, C sama dengan 0, dan D sama dengan 2. Dan contoh ini telah dipraktekkan dan sukses. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau udah salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.